Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Rehat. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 10 November 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendasari hidup kita dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kembali pagi hari ini kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada-Mu. Kami bersyukur bahwa hari ini kami ada sebagaimana kami ada, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan-Mu. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolonglah kami, beri kami hikmat pengertian daripada-Mu, agar kami belajar melakukan firman-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini diambil dari Mazmur 78 ayat 12 sampai 16. Mazmur 78 ayat 12 sampai 16. Di bawah perikop pelajaran dari sejarah. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini, Allah membuat tanda keajaiban, puang umpogau tanda kale-kalean. Sahabat-sahabat Rehat, ada pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Seiring waktu di masa depan, kita akan menjadi leluhur bagi keturunan kita. Setiap zaman menyimpan cerita dan kisah berharga yang akan diteruskan ke masa depan. Sebagai calon nenek moyang, sudah adakah warisan cerita perbuatan ajaib Allah dalam kisah kehidupan kita? Kisah-kisah masa lalu adalah hasanah yang kaya, dan di tengahnya pemazmur menceritakan kehidupan nenek moyang bangsa Israel yang penuh dengan keajaiban. Saat merenungkan ayat-ayat ini, kita dibawa pada perjalanan bangsa Israel di padang gurun yang kering dan tandus. Mereka berjalan dalam keheningan di bawah naungan Tuhan yang penuh belas kasih. Sebagai umat modern, kita sering terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan yang serba cepat dan kebisingan yang tidak bisa dielakkan. Nyanyian asap ini hendak mengajarkan kita untuk memperlambat langkah, untuk mencoba memperhatikan setiap momen dalam hidup. Berhening sejenak, karena di tengah keheningan tersembunyi keajaiban-keajaiban yang nyata. Sama seperti saat Allah membela batu dan memancarkan air yang melimpah di tengah padang gurun. Dia juga yang akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Namun, kadang-kadang kita begitu sibuk sehingga kita lupa dan sulit melihat tanda-tanda keajaibannya. Dalam ketenangan hati, kita akan menemukan
Betapa besarnya kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kesunyian kita. Meskipun kita berjalan dalam keheningan, Tuhan selalu hadir dan siap memenuhi kebutuhan kita. Dia berkuasa mengubah situasi yang sulit menjadi berkat yang luar biasa melalui mujizat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang berkuasa melakukan keajaiban-keajaiban, tanda-tanda mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat persekutuan kami di Jemaat Tangerang ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, Pak Pendeta Sabara dan keluarganya, berkati dalam pelayanan penggembalaannya, berkati para majelis ya Tuhan, berkati semua umat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga ya Tuhan, bahkan dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan, bahkan dalam setiap pergumulan tantangan kehidupan kami, Engkau hadir bersama umat-Mu ya Tuhan, menyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang kami jumpai hari ini, berkati semua keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menyertai kami, menolong kami, menuntun kami. Terima kasih Bapa, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah rehat pagi hari ini. Salam sehat, Tuhan